9. Kemarin kita udah bahas bab 9 tentang pernikahan. Kita bahas apa? Pengertian. Udah. Habis itu bahas hukum pernikahan. Udah. Terus dalil nantinya. Udah. Nah, hari ini kita lanjutin ada apa aja? Ada mahram, ada rujuk, nanti ada talak juga, ada hikmah dari pernikahan. Buat pengambilan nilai di bab 9. Kuisnya nanti ada 25 soal. Kalau yang lain biar jatuh telat buat kerjain. Pakai kuis nanti. Pakai itu lagi. Kenapa emang? Enggak apa-apa dong. Bahas orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi orang yang tidak boleh, wanita yang nggak boleh dinikahi itu disebut dengan mahram. Nah, mahram itu dibagi menjadi 3. Ada karena apa? Karena senasab atau keturunan. Itu keturunan udah jelas nggak boleh dinikahi. Yang kedua itu karena ikatan pernikahan, itu nggak boleh. Dan yang ketiga itu karena rodoan atau karena sepersusuan. Di pertemuan yang lalu udah dijelasin anak itu umurnya di bawah 2 tahun. 2 tahun ia mendapatkan nasi hingga 5 kali atau lebih. Nah, itu baru bisa dianggap saudara sepersusuan. Dari mana? Atau keturunan. Ada apa aja? Yang pertama ada ibu kandung dan seterusnya ke atas, itu sudah jelas. Ibu kandung, terus ibunya ibu kita atau nenek kita, terusnya ke atas nenek buyut kita, itu udah nggak boleh kita nikahin. Nah, di sini ada yang kedua apa? Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Jelas ya, anak kita tuh nggak boleh kita nikahin. Terus susu kita, cicit kita ke bawah itu nggak boleh. Nah, selanjutnya ada yang ketiga apa? Saudara perempuan sekandung. Kandungnya bisa sekandung atau sekandungnya dari bapak aja bisa, dari ibu aja bisa. Misalnya kalian ada saudara tiri, jadi yang beda ibu atau beda bapak, nah itu udah nggak boleh kalian nikahin. Nah, yang keempat ada apa? Saudara perempuan dari ibu nikahin karena ya saudaranya ibu kita, nggak boleh. Nah, yang kelima ada apa? Ponakan kita juga tapi dari saudara perempuan kita. Nah, ini ada 7 ketentuan yang nggak boleh kita nikahi. Nasabnya harus jelas. Nah, terus saya mau nanya ke kalian, menurut kalian menikah dengan sepupu itu boleh atau enggak? Nah, kenapa nggak boleh? Boleh. Alasannya? Boleh. Menikah dengan sepupu. Boleh. Nah, jadi menikah dengan sepupu itu boleh. Kenapa? Karena ada contohnya. Ali, sahabat Nabi, itu menikah dengan anaknya Nabi. Ali itu menikah dengan anaknya Nabi. Tidak ada larangan untuk menikahi, boleh nikahin istrinya, misalnya istrinya orang lain, tapi dalam jangka waktu tertentu, misalnya sebulan atau 3 bulan, itu boleh dulu. Nah, hingga muncul ayatnya tuh melarang bahwasanya nikah hanya sesaat itu nggak boleh, hanya untuk kesenangan sesaat, karena budayanya udah beda sekarang. Ya, itu adalah pernikahan barter. Misalnya apa? Ada saya janjian dengan teman saya nih. Saya pengen nikah dengan adiknya teman saya. Sebaliknya teman saya pengen nikah misalnya dengan sepupu saya. Itu timbal balik kan, sama-sama pengen nikah dari saudaranya dia juga pengen nikah dari saudara kita. Nah, pernikahan itu tidak ada mahar atau mas kawinnya. Nah, itu nggak boleh. Perjanjian bahwasanya pernikahan muhalil ini adalah pernikahan yang disengaja. Kayak kalian sudah menikah, tapi kalian tuh cerai sama suami kalian yang pertama. Nah, udah cerai. Nah, hukum seseorang kalau udah bercerai dengan suami yang pertama, kalau mau balik ke suami itu lagi, itu harus menikah dengan orang lain dulu. Kalian nggak bisa seenaknya balik lagi sama suami yang udah bercerai. Makanya dijelaskan kalian harus menikah dengan orang yang baru. Misalnya dengan orang yang baru ada masalah, ada konflik, baru kalian
bercerai dengan suami yang kedua, baru suatu saat bisa balik ke suami yang pertama lagi. Tapi kalau ini karena disengaja, lakinya itu dikorbankan sebagai wanitanya biar bisa balik ke suami yang pertama, itu nggak boleh disengaja. Nah selanjutnya ada pernikahan pada saat ihram atau orang yang sedang ihram. Apa ihram? Nah kenapa nggak boleh? Bahwasanya dijelaskan nggak bolehnya itu pada saat prosesi haji tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu memotong sebagian rambut atau nasab. Jadi sebuah itu lodoah sebutannya. Terus yang terakhir itu karena ada ikatan pernikahan. Itu tiga hal yang tidak boleh dinikahi selamanya. Selanjutnya, nah ini ada hak dan kewajiban suami istri. Apa sih kewajibannya? Udah jelas ya. Bagi suami, kewajibannya itu memberikan nafkah dari yang apa yang halal. Terus memberikan tempat tinggal yang layak. Kalau bagi kalian yang laki, kalau merasa belum bisa memberikan tempat tinggal yang layak, ya tunda dulu pernikahannya. Siapin harus bisa menjadi role model atau menjadi contoh. Berupa apa? Misalnya suami kalian ngingetin istri atau anaknya sholat, tapi sebagai seorang suami dia memerintahkan istri anaknya sholat, tapi dia nggak ngejalanin sholat, belum sholat tuh. Jadi kita ya dari suami yang bisa kerjasama. Nah itu Pak. Nah terus ada kewajiban istri. Apa sih kewajiban dari istri? Di sini disampaikan yang pertama patuh dan taat kepada suami, taat akan perintah-perintahnya. Tapi kalau ada suami yang hal tersebut tuh dilarang oleh agama, nah istri itu wajib untuk menolak perintah dari suami, dari perintahnya melarang dari syariat. Yang kedua, memelihara kehormatan dirinya, dia bisa menjaga kehormatan. Istri itu disebut sebagai ibu, itu disebut sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Jadi sebisa mungkin buat yang perempuan, kalau kalian tidak punya anak kalian tuh ajarin apa? Baca Al-Quran, baca huruf hijaiyah. Itu kalian ajarin. Mahar atau mas kawin. Apa sih mahar atau mas kawin? Nah di sini dijelaskan disebut sebagai nikah atau kodak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan. Jadi apa? Ya. Jadi kalau terjalin berharga emas sekian gram, terus memberikan hafalan Al-Quran 30 juz, itu bisa tuh. Mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan atau ikhlas. Jadi yaitu tidak memberatkan suami, jadi dia ikhlas ngasihnya dan tidak merendahkan istri-istri kalian. Selanjutnya, persepsi pernikahan itu disebut dengan walimatul urs. Nah, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, melaksanakan resepsi pernikahan itu dijelaskan oleh para ulama. Sekurang-kurangnya itu cuma membeli 1 ekor kambing. Tapi kalau kalian merasa keberatan dengan 1 ekor kambing, ya dengan mampunya, kalian mampunya apa? Dengan mengadakan acara kecil-kecilan itu bisa. Talak. Nah, talak itu apa? Bahasa melepas ikatan. Hukum talak apa? Hukumnya makruh, bisa berubah. Seperti pernikahan hukumnya kayak kemarin. Pernikahan kan ada 5 tuh, bisa sunnah, wajib, mubah, makruh, haram. Kalau ini ada 4 buat ditalak. Terus siapa yang bisa menalak? Itu suami. Istri itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kalian bayangin, istri kalau bisa talak dalam rumah tangga itu mungkin bisa banyak perceraian kalau istri bisa talak. Makanya yang bisa cuma suami. Nah yang kedua sunnah. Kenapa sunnah? Apabila merugikan salah satu pihak. Misalnya kalau mau cerai istrinya, talak istrinya,
ikatan pernikahan itu terputus, cerai. Seperti itu. Jadi kalau buat yang laki-laki, kalian ada nih kewenangan buat talak istri kalian, tapi jangan semena-mena. Kalau mau talak istri harus jelas. Yang pertama apa? Talak dari segi kalimat yang digunakan. Bisa berupa apa? Ada dua. Bisa berupa dengan sindiran atau kalimat yang terus terang. Kalau sindiran bisa berupa apa kalimatnya? Misalnya buat suami nyampein ke istri. Terus yang kedua ada talak dari segi sesuai syariat, dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Jadi ketika kalian mau talak istri kalian, itu tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan siklus haid. Jadi harus selesai dulu, itu baru sah talaknya. Tapi kalau masih dalam keadaan datang bulan haid, itu nggak boleh talaknya, dianggap tidak sesuai dengan syariat. Seorang masih dalam masa iddah itu boleh kembali dengan istrinya, tapi kalau udah talak kedua, masa iddahnya habis, itu harus akad lagi, harus ijab kabulnya kedua kalinya, seperti waktu nikah di awal. Nah, kalau tadi masa iddah itu disebut dengan masa tunggu. Hikmahnya sebagai penghormatan pernikahan yang pernah terjalin, hubungan yang pernah terjalin, harus kita hargai. Ketentuan masa iddah nih ada 3. Ketika seseorang istri itu masih dalam keadaan mengandung anaknya, itu masa iddahnya harus sampai melahirkan anaknya. Berarti kan berapa lama? Kurang lebih 9 bulan ya, itu baru bisa menikah lagi. Terus yang kedua itu cerai hidup. Nah, ini ketika suami talak 3 menceraikan istrinya. Nah, itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ingat-ingat ya, sih ada nomor 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, nah kita bahas rujuk balikan lah. Kalau dalam artian pacaran ya, rujuk itu balikan. Nah, rukun rujuk ada apa aja? Yang pertama, apabila ada perceraian atau talak, nah itu baru bisa tuh rujuk. 5 soal kuis, bisa lah. Soalnya ada yang kayak pengeluaran, ada yang bisa. Jadi kalian tentang penjelasan dari bab 9. Ini tolong masuk semua ya. Ya mungkin itu saja pembahasan kita tentang bab 9. Saya cukupkan, kita lanjut setelah duhur. Saya akhiri bila